Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 5 ayat 1-3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Setelah bertemu dan meyakinkan para pemimpin Israel bahwa Tuhan telah mendengarkan keluh kesah mereka dan akan membawa mereka keluar dari Mesir menuju negeri luas yang subur, Musa mengerjakan tugas berikutnya yang diberikan Tuhan. Musa menemui Raja Mesir dan mengatakan bahwa Tuhan, Allah Israel, meminta supaya Fir'aun membiarkan orang Israel pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Cara pandang orang tentang Allah akan sangat menentukan caranya berespon terhadap Allah. Cara pandang terhadap Allah sangat dipengaruhi oleh pengenalan mereka terhadap Allah. Fir'aun yang merupakan Raja Mesir yang mempercayai banyak dewa, sebagaimana manusia lainnya di bumi, umumnya menganggap Allah dengan berbagai nama dan wujudnya adalah keberadaan adikodrati dengan kuasa sangat besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginan manusia. Menjadi tugas sang sesembahan untuk membuat manusia berbahagia dengan memfasilitasi terwujudnya berbagai keinginan manusia. Menjadi tugas sang sesembahan untuk menyingkirkan berbagai hal yang merintangi manusia memperoleh apa yang diinginkannya. Menjadi tugas sang sesembahan untuk memberikan kemudahan manusia mewujudkan apa yang diimpikannya. Itu berarti sang sesembahan dengan berbagai nama dan wujudnya harus mendengarkan manusia. Sang sesembahan harus mengerti keinginan manusia. Sang sesembahan harus mengerti persoalan hidup manusia. Supaya sang sesembahan bersedia menolong manusia merealisasikan mimpi hidupnya, manusia bersedia memberikan berbagai persembahan untuk menyenangkan sang sesembahan mereka. Supaya bersedia menolong mewujudkan keinginan manusia. Ketika mendengar dari Musa bahwa Tuhan, Allah Israel yang meminta Fir'aun yang merupakan Raja Mesir yang merupakan negara adidaya pada masa itu dengan kekuasaan sangat besar, menganggap bahwa Tuhan hanyalah salah satu dewa yang tidak dikenalnya. Karena menganggap bahwa Tuhan hanyalah salah satu dewa yang kurang populer dan tidak dikenalnya, Fir'aun bertanya, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya?" Fir'aun yang menganggap bahwa Tuhan hanyalah salah satu dewa yang tidak dikenalnya, menolak mendengarkan perkataan Tuhan. Fir'aun yang menganggap bahwa seharusnya Tuhanlah yang mendengarkan perkataannya, menolak mendengarkan perkataan Tuhan. Fir'aun yang menganggap bahwa seharusnya Tuhanlah yang mengerti keinginannya, menolak untuk mengerti kehendak Tuhan. Fir'aun menolak mengerjakan perintah Tuhan. Cara pandang yang salah terhadap Allah membuat Fir'aun menolak mendengarkan suara Tuhan. Cara pandang yang salah terhadap Allah membuat Fir'aun menolak menundukkan diri kepada Tuhan. Ketidakkenalan Fir'aun terhadap Tuhan, pencipta alam semesta, membuatnya menolak mendengarkan suaranya. Ketidaktahuan Fir'aun terhadap Tuhan yang memberikan kehidupan kepadanya mendorongnya menolak mengikuti perintahnya. Begitu pentingnya cara pandang yang tepat terhadap Allah, karena cara pandang seseorang terhadap Allah akan menentukan reaksinya terhadap suara Tuhan. Cara pandang seseorang terhadap Allah akan berpengaruh sekali terhadap kemauannya menaati perintah Tuhan. Begitu pentingnya pengenalan terhadap Tuhan, karena pengenalan seseorang terhadap Tuhan akan menentukan reaksinya terhadap suara Tuhan. Pengenalan seseorang terhadap Tuhan akan berpengaruh sekali terhadap kemauannya menaati perintah Tuhan. Sebagaimana Fir'aun menganggap bahwa Allah adalah keberadaan adikodrati dengan kuasa sangat besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginan manusia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, walau menyebut dirinya Kristen,
akan menolak mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, walau menyebut dirinya Kristen, selalu sibuk meminta Tuhan mendengarkan suaranya dan mengerti persoalan hidupnya, menolak untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti menolak mendengarkan suara Tuhan, walaupun setiap minggu di gereja, karena menganggap suara Tuhan hanyalah salah satu suara di dunia. Orang yang menolak mendengarkan suara Tuhan tidak akan mungkin menaati perintahnya. Karena itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal menyatakan kriteria penting untuk membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kemauan mendengarkan firman Tuhan merupakan tanda bahwa seseorang berasal dari Tuhan, bukan banyaknya mengikuti kegiatan di gereja. Menolak mendengarkan firman Tuhan merupakan tanda bahwa seseorang tidak berasal dari Tuhan, walaupun menduduki posisi terhormat di dalam struktur organisasi gereja. Karena itu, membangun kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pemandu kehidupan merupakan bukti bahwa kita adalah orang yang telah mendapatkan kasih karunia kehidupan kekal darinya.